Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du fa ya ayyuhat talabah kaifa halukum? Sabahul khair ayyuhat talabah. Nabda ta'alluminal yaum bi qiraati surat al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Fiha asallahu ta'ala ayyusahilana amin, ayyusahila umurona jami'an amin. Wa fi hadzal yaum atau fi hadhihi qissah nuridu nahnu an nata'allama ma'an, yakni kama arabna ad-dars at-tarjamah. Ad-darsu at-tarjamah, darsunal ana at-tarjamah. Kama arabna fi usbu asabiq nahnu ta'alamna ala anna tarjamatul lughatan hiya at-tafsir wa amma tarjamatu istilahan yakni intiqal lughah wahidah ila lughatil ukhra atau intiqal al ide gitu kan, memindahkan ide pemikiran kita ya ke gagasan yang lain, ke dalam bahasa yang lain ya. Oke. Tuh, nahnu ta'alamna fi usbu asabiq yakni at-tarjamah lughatan wa istilahan khalas. Wa fi hadzal yaum nahnu nuridu an nata'allama ma'an, yakni tarjamah hunaka anwa tarjamah. Hunaka anwa tarjamah. Jadi ada macam-macam tarjamah. Kama qala fi hadzal kitab, yakni awalan terjemah interbahasa. Nah, awalan terjemah interbahasa atau inter language translation ya. Disebut juga dengan sighah bil alfad ukhra. Sighah bil alfad ukhra, mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda, mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda, yaitu menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa, menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa ya dengan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama, seperti menjamahkan kata keras dengan padat. Padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tak mudah pecah. Lawan lunak, empuk, lembut. Menerjemahkan intensif dengan giving a lot of intention of action to small amount of something or small amount of time. Dan menerjemahkan lazima yalzamu luzum dengan tabata wadama. Nah, itu jadi yang pertama macamnya adalah menterjemah interbahasa. Jadi dari bahasa satu ke bahasa lain lagi. Contoh tadi yang menerjemahkan kita sorry banyak suara dari luar, nggak apa-apa, yang penting kita belajar ya. Jadi penerjemahan pertama adalah interbahasa, interlanguage translation, disebut juga dengan sighah bil alfad ukhra, dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda. Jadi satu kata dalam bahasa Indonesia, contoh dalam bahasa Indonesia tadi kan seperti kata keras bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Nah, lawan katanya lunak. Nah, itu menerjemahkan interbahasa. Pahimtum amla ya. Baik, yang kedua kita lanjutkan terjemah antar bahasa. Nah, ini ada terjemah antar bahasa nih, disebut juga dengan terjemah hakiki. Nah, yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol bahasa dengan simbol lainnya dari bahasa yang berbeda.
Nah, seperti menerjemahkan kata sterilize dengan yujad dibu yaj'al ardu bijad biati yu'aqimu yaj'aluhu aqiman yutahhiruhu minal jarasim. Menerjemahkan mahlulu dhahri dengan impotent, mudarajul yadaini dengan tertangkap. Nah, jadi ini intinya menerjemahkan yang kedua itu antar bahasa, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Nah, itu antar bahasa kan diterjemahkannya. Nah, jadi tadi tuh yang mudarajul yadaini dengan tertangkap bahasa. Nah, itu. Dan menerjemahkan toliatani tolai dengan front row poremos rank, itu bahasa Inggris ya, banyak lainnya dan lain-lain. Itu menerjemahkan antar bahasa. Ada juga yang ketiga, terjemah antar simbol atau transparansi. Nah, ini terjemahannya antar simbol, yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain. Nah, menerjemahkan simbol bahasa berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menerjemahkan kata kepala, ya, mata atau pedang dengan menyuguhkan gambar-gambar kepala, mata atau pedang. Nah, itu. Dari ketiga macam terjemah di atas, yang kedualah terjemah hakiki yang dimaksud, yang akan dibicarakan lebih jauh dalam buku ini ya, dalam pelajaran ini. Jadi banyak sekali terjemah ini ya. Oke, gitu aja dulu. Kita cukup mengetahui macam-macam terjemah itu ternyata ada 3. Ada interbahasa, ada antar bahasa, ada juga terjemah antar simbol atau transparansi ya. Tuh, simbol juga bisa diterjemahkan. Umpamanya kita di dalam suatu daerah menemukan simbol apa gitu kan, simbol zaman dulu. Jadi terutama di ini ya, antum pernah berangkat ke Batu Tulis, itu kan ada transkrip yang apa tuh, di batu ditulis itu kan ada simbol itu. Tulisan zaman dulu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita ya, bahasa simbol zaman masa kerajaan, begitulah. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Nakhtatim bilham adalah coba antum ba'da hada an taktubu ma qultu hadisan fi kurasatikum summa arsil Ibro Classroom ya. Silakan setelah ini tulis apa yang Ustadz ucapkan barusan, yang ini ajarkan ke antum di kertas, dan tolong tulis dikirim lewat tugasnya lewat ini ya, lewat Classroom ya. Oke, kepada kelas 3 alif ba jam jim ya, semuanya wajib anak antadir ya, anak antadirukum jami'an ya. Oke, nakhtatim bilham dalah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Maseng, punten sanes Maseng di Ciomas ya.